Halo teman-teman, aku Egra. Jadi hari ini aku ingin diskusi, sharing pada teman-teman semua terkait perencanaan keuangan. Yang kita tahu, setiap kegiatan, baik itu pribadi atau unit usaha yang mengeluarkan uang, yang uangnya masuk, mendapatkan penghasilan dan lain-lain, itu harus ada perencanaan keuangannya. Dan kenapa? Nanti kita akan bahas sama-sama kenapa sih perencanaan keuangan ini termasuk penting. Dan mari kita bahas. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa sih perencanaan keuangan ini. Tentunya teman-teman harus tahu dulu fondasinya. Fondasinya itu adalah kita harus tahu perencanaan keuangan ini apa sih. Perencanaan keuangan atau financial planning itu merupakan suatu strategi, metode untuk menyusun dana pribadi maupun bisnis dengan implementasi terencana untuk mencapai tujuan yang efektif, efisien, dan bermanfaat. Jadi diharapkan dengan adanya perencanaan keuangan ini tadi, suatu bisnis itu dapat mencapai tujuan yang sudah ditargetkan dengan efektif dan efisien. Jadi tidak ada yang mengalami kerugian dan lain-lainnya yang sekiranya itu bersifat negatif bagi bisnis tersebut, atau dalam skala kecil itu adalah pribadi ya, atau bisa juga keluarga. Oke, next. Perencanaan keuangan sendiri ini dibagi dalam dua jenis, yaitu adalah perencanaan keuangan jangka pendek dan perencanaan keuangan jangka panjang. Nah, perencanaan keuangan jangka pendek di sini bisa aku kasih contoh itu perencanaan keuangan yang dia jangka waktunya itu mingguan, bulanan, misalkan 1 bulan, 2 bulan ke depan pemasukanku harus segini, 2 minggu ke depan pemasukanku harus segini, pengeluaranku harus segini. Dia masih dalam jangka mingguan, bulanan lah. Lalu yang kedua adalah jangka panjang. Nah, ini jangka panjang ini bisa dipastikan itu sudah bukan bulanan lagi, tapi sudah jangka tahunan, misalkan 2 tahun, 3 tahun. Dan ini perencanaan keuangan yang sudah masuk dalam tahap jangka panjang, itu dia biasanya lebih runtut, lebih spesifik, dan lebih terencana. Yang kedua adalah tujuan perencanaan keuangan. Di sini perencanaan keuangan juga memiliki tujuannya. Yang pertama adalah menghasilkan uang. Setiap kegiatan usaha yang apabila dilakukan perencanaan keuangan di dalamnya, dilakukan perencanaan keuangan secara sempurna, maka setiap kali usaha tersebut mendapatkan penghasilan, dia dapat menyisihkan uang itu ditabung atau diputar sebagai modal usahanya. Jadi setiap masuk uang itu tidak habis, itu dikelola. Yaitu tadi dikelola. Yang namanya mengelola tentunya itu bagian dari perencanaan. Lalu yang kedua adalah melindungi aset. Dengan adanya manajemen keluar masuk uang yang baik, maka Anda dan saya, kita semua dapat menyimpan uang tersebut dalam bentuk tabungan lain, misalkan seperti emas, properti, tanah, dan lain-lain. Lalu yang ketiga adalah investasi. Tidak cukup nih kita hanya menyimpan dalam bentuk tabungan. Kita bisa berinvestasi, kita menanam modal supaya keuangan kita tadi ini makin aman. Jadi dengan investasi. Ini investasi ini sih untuk jangka ke depannya, jangka panjang ke depannya. Lalu yang terakhir adalah menghindari kecemasan. Tentunya kita sebagai pembisnis, Anda maupun saya, memiliki kecemasan. Ini nanti ke depannya usaha ini bakal gimana? Keuangannya apa menurun? Yang membeli apakah masih ada? Apakah bahan baku masih murah? Atau nanti ke depannya mahal? Nah, dengan
perencanaan keuangan yang rapi, maka segala kebutuhan di masa depan atau di masa sekarang itu sudah terencana, terprogram dengan baik. Jadi ada kemungkinan kita sudah dapat memiliki solusi yang dapat menyelesaikan kecemasan kita di masa depan atau di masa sekarang. Itu tujuannya. Selanjutnya adalah fungsi perencanaan keuangan. Nah, di sini fungsi perencanaan keuangan yang pertama adalah mengelola pendapatan dan pengeluaran. Kita memiliki pendapatan, memiliki pengeluaran, dikelola. Pendapatan ini dimasukkan ke kas atau kita beli investasi, tanam modal, dan pengeluarannya juga dikelola untuk membeli bahan apa aja yang sekiranya penting itu dibeli, dan yang tidak penting itu sebaiknya dihindari. Yang kedua adalah menciptakan kesadaran pada kondisi keuangan. Nah, kita sadar kondisi keuangan usaha misalkan sedang dikatakan tidak naik dan tidak turun, stabil. Nah, di sini menciptakan kesadaran itu adalah kita harus lebih lagi menyadarkan diri. Kita harus fokus membeli barang yang sekiranya benar-benar diperlukan dalam usaha, itu aja. Tidak perlu kita membeli yang tidak penting. Dalam kaitannya di sini adalah untuk penghematan. Nah, kita sadar misalkan kondisi keuangan kita sedang tidak baik-baik saja, ya kita jalan keluarnya harus hemat gitu. Misalkan kondisi keuangan lagi naik, ya jangan juga foya-foya. Bisa kita alihkan untuk tabungan, menanam modal, investasi, dan lain-lain. Yang ketiga adalah merencanakan tujuan dan pencapaian masa depan. Merencanakan berarti sudah tahu ke depannya ini bakal bagaimana. Kenapa bisa tahu? Ya karena kita memanfaatkan data-data sebelumnya itu untuk melihat masa depan dari usaha kita ini, dari bisnis kita ini. Dan yang keempat adalah menciptakan sistem evaluasi, revisi, kemajuan keuangan. Selanjutnya adalah manfaat perencanaan keuangan. Manfaat perencanaan keuangan di sini saya buat menjadi 5. Yang pertama adalah pertumbuhan penghasilan. Nah, pertumbuhan penghasilan di sini kita dapat memantau sumber penghasilan setiap masuk ke dalam usaha kita tuh berapa. Kita jadi lebih fokus dalam meningkatkan nilai aset dan memanfaatkan keuangan yang tepat pada saatnya. Lalu yang kedua adalah pertumbuhan arus kas. Di sini kita dapat menganalisa dengan cermat pola anggaran belanja, baik itu belanja bahan baku, belanja produksi. Jadi nanti sekiranya kas ini tidak terlalu banyak dipakai dan lebih dapat dikelola untuk lainnya. Itu tadi investasi, tanam modal, ditabung. Yang ketiga adalah investasi. Ini tadi investasi. Manfaatnya kita dapat berinvestasi. Penghasilan yang kita dapatkan dapat disisihkan sesuai dengan rencana keuangan kita, diberikan ke investasi untuk masa depannya dari usaha ini. Kan biasanya semakin ke depan, semakin bertambah tahun, itu nilai investasi semakin tinggi. Jadi pada saat kita memerlukan dana tersebut, investasi kita itu sangat berguna. Jadi tinggal kita kapan kita perlunya aja. Lalu adalah menciptakan aset. Dan yang kelima, meraih tujuan jangka panjang. Itu sudah pasti. Merencanakan itu tentunya sudah dikelola baik-baik dalam pikiran ini ke depannya itu gimana. Sudah dicari solusinya apa, sudah dicari jalan keluarnya apa. Ya dengan harapan dapat meraih tujuan di masa yang akan datang.
Selanjutnya adalah langkah-langkah perencanaan keuangan. Langkah-langkah perencanaan keuangan di sini aku jelaskan dalam bentuk yang singkat dan jelas. Yang pertama adalah identifikasi dulu nih kondisi keuangan dan kinerja unit usaha perusahaan saat ini. Kondisi keuangan kita lagi bagaimana nih? Kinerja usahanya lagi gimana nih? Apakah baik-baik, stabil, atau sedang menurun? Dari situ, langkah selanjutnya adalah kita dapat membuat tujuan keuangannya. Tujuan keuangan di sini dapat dibuat dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Lalu yang selanjutnya adalah membuat alternatif pilihan untuk mencapai tujuan. Tentunya yang di poin ketiga ini memberitahu kita bahwasannya setiap perencanaan yang kita rencanakan itu ada saatnya tidak sesuai dengan yang kita rencanakan, dan kita itu harus memiliki alternatif lain, jalan lain. Selanjutnya adalah evaluasi. Setiap rencana yang sudah kita susun A, B, C itu kita evaluasi mana yang sekiranya benar-benar dapat dilaksanakan. Dan yang kelima itu adalah implementasi program. Itu tadi, rencana tadi diimplementasi. Yang sudah kita pilih itu diimplementasi. Selanjutnya setelah berjalan dilihat nih, adakah yang tidak berjalan sesuai dengan rencana. Untuk itu nanti dilakukan revisi dan penyempurnaan. Dan selanjutnya terakhir adalah saran dan masukan. Kita jangan gengsi dan jangan malu untuk menerima saran dan masukan dari orang lain, karena dari kita sendiri mungkin kadang bisa luput dan juga tidak melihat apa sih yang sebenarnya salah dengan rencana usaha kita ini, dan orang lain melihatnya, dan kita harus lapang dada menerima saran dan masukan tersebut. Selanjutnya adalah perencanaan keuangan yang baik tentunya memiliki kriterianya. Di sini ada 5 kriteria, yaitu SMART. Yang pertama spesifik, terpusat. Yang kedua ada measurable, terukur. Yang ketiga ada achievable, terjangkau, dapat dijangkau. Maksudnya perencanaan keuangan tersebut janganlah menyusunnya terlalu wah tinggi banget, tapi nanti akhirnya nggak terjangkau. Susunlah yang sederhana saja, namun nanti kedepannya dapat tercapai dengan maksimal. Yang kedua adalah yang selanjutnya adalah realistik. Di sini sesuai dengan keadaan realita. Yang terakhir adalah time relate, itu waktu disesuaikan. Selanjutnya ada model perencanaan keuangan. Model perencanaan keuangan di sini ada proyeksi laporan keuangan dan pendekatan persentase penjualan. Lalu selanjutnya ada siklus perencanaan keuangan. Siklus di sini artinya adalah perputaran. Jadi dia ada sebuah lingkaran yang tidak ada ujungnya dan itu berputar terus. Di sini kita lihat ada siklus dalam perencanaan keuangan itu ada pendapatan, lalu selanjutnya ada kas, investasi, dan pengeluaran. Itu 4 poin ini terus terhubung. Selanjutnya perencanaan keuangan yang sudah disusun tentunya harus ada pengendalinya. Pengendali di sini dalam artian untuk memberi batasan pada perencanaan keuangan tersebut yang nanti ke depannya mungkin tidak sesuai atau lain-lainnya. Kita lihat di sini adalah pengendalian perencanaan keuangan itu adalah upaya yang dilakukan agar investasi, alokasi biaya, dan perolehan laba berjalan sesuai dengan rencana perusahaan, rencana unit bisnis tersebut, dengan menggunakan metode dan sistem pengendalian yang menangani berbagai masalah dan sistem organisasi unit usaha tersebut. Jadi, apapun itu, apapun rencana harus memiliki pengendaliannya. Pengendalian ini tadi menjadi batasan dan juga yang mengontrol dari rencana tersebut.
Nah, jadi begitu teman-teman. Intinya kita sudah tahu kan manfaat, tujuan, fungsi, kriteria, pengertian, jenis-jenis perencanaan keuangan. Itu menjadi bukti bahwa perencanaan keuangan itu sangat berperan penting dalam suatu usaha. Bayangkan jika teman-teman nih punya usaha, cuma taunya dapat pendapatan, nanti pengeluaran untuk beli bahan produksi, bangunan, dan nggak ada perencanaan, nanti pasti bakal habis kan uangnya, kasnya bakal habis. Dan mungkin usaha itu nanti, bukan mungkin lagi, kemungkinan besar akan bangkrut dan stop. Jadi untuk teman-teman semua yang saat ini mungkin sedang merencanakan usaha, atau mungkin saat ini sudah memiliki usaha, ayo maksimalkan lagi dalam poin perencanaan keuangannya. Oke, itu saja dari aku, Iqra. Semoga sesi diskusi dan juga sharing-sharing terkait perencanaan keuangan ini membawa manfaat bagi aku sendiri dan kita semua.